Sungguh luar biasa, hari ini kita bersama-sama di tempat ini, berkumpul di tempat ini, bukan suatu kebetulan, tetapi ada suatu rencana Tuhan buat Bapak Ibu Saudara. Amin. Luar biasa, kita bisa meninggikan Tuhan, memuliakan Tuhan. Kita bisa mengeluh-ngeluhkan, naikkan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Bersama-sama tim Praise and Worship memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Karena yang menyerahkan diri untuk melayani, menari buat Tuhan, memuji buat Tuhan, menyerahkan dirinya terpanggil untuk bermain musik. Semuanya itu apa? Untuk mengembalikan segala hormat pujian bagi nama Tuhan. Amin. Suatu gereja, suatu perkumpulan orang-orang percaya. Disinilah uniknya. Banyak talenta-talenta, banyak suatu keragaman, banyak suatu yang berbeda-beda. Tetapi apakah di antara perbedaan ini kita berfungsi dalam fungsi kita masing-masing, dalam suatu talenta-talenta, karunia-karunia yang Tuhan tempatkan. Kekuatan suatu gereja yaitu bagaimana suatu keragaman ini menjadi suatu kekuatan. Amin. Walaupun kita berbeda, walaupun kita beragam, tetapi kita ada satu tujuan yang pasti, yaitu menggenapi visi Tuhan. Tentunya di antara suatu perbedaan ini kita harus bisa menjadi satu, saling melengkapi, berfungsi di tempat di mana kita yang telah Tuhan tempatkan. Yang pintar nyanyi, silakan menyanyi. Yang pintar menari, berikan terbaik untuk Tuhan lewat tari-tarian. Yang senang belajar, ngajar, kembangkan terus, Tuhan akan pakai saudara di tempat itu. Yang dipakai Tuhan, terus kalau aku di belakang enggak bisa apa-apa kok di depan ini. Oh jangan khawatir, bagi Tuhan itu semua berharga. Kalau kita mempersembahkan suatu persembahan dengan hati yang tulus. Amin. Sekalipun Bapak Ibu ada di bawah menyambut jemaat yang datang, sekalipun ada di belakang menyambut, itu suatu yang mulia kalau kita beri yang terbaik buat Tuhan. Amin. Tentunya siap kita anggaplah suatu yang berharga kalau kita dikasih suatu kepercayaan sama Tuhan. Kita bisa nyanyi, berikan nyanyi yang terbaik. Kita bisa memuji, berikan pujian terbaik. Bisa bermain musik, berikan yang terbaik. Kalau di antara saudara semua juga ada, aku bisa main musik ya, tapi hari-hari ini belum dikembangkan. Berusaha, kejarlah, sehingga bisa menggantikan saya nanti. Ya, hari ini kita akan melanjutkan suatu firman Tuhan. Hari-hari ini, bulan ini kita akan masuk dalam suatu tema namanya tentang pemuritan. Kalau yang pertama Bapak Ibu Saudara sudah mendengar dari Pastor Jane, seorang murid sejati. Itu sudah dikupas berbicara tentang murid sejati, itu tidak lepas suatu nilai-nilai kerajaan Allah atau gaya hidup kerajaan Allah, suatu mentalitas karakter kerajaan Allah itu harus menjadi bagian dalam hidup kami. Sudah berapa minggu diajarkan, sudahkah kita menjadi murid yang sejati? Itu pertanyaannya. Sudahkah kita menghidupinya? Itu menjadi pertanyaannya. Tentu pada waktu Bapak Ibu Saudara tempat ini, di tempat inilah kita akan digembalakan, kita akan dimuridkan, kita akan dibawa untuk semakin hari semakin sempurnakan. Berikutnya juga berbicara pemuritan itu merupakan suatu perintah. Pergi jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Berarti kalau kita berbicara, wah murid-murid, pemuritan, apa itu? Kadang-kadang seperti itu. Loh, lah ini pesan terakhir Tuhan loh. Sesuatu yang memang harus dikerjakan buat gerejanya. Sesuatu yang mau tidak mau harus kita tinggal di dalamnya. Sesuatu yang mau tidak mau harus kita lakukan. Kita harus menjadi murid. Bukan hanya kita menjadi murid, tapi pergi jadikan semua bangsa muridku. Tentunya siap kita juga harus memuridkan. Bagaimana kita bisa memuridkan kalau kita tidak pernah dimuridkan? Bagaimana kita bisa mengajar kalau kita tidak pernah diajar? Bagaimana kita bisa ngasih contoh kalau kita tidak meneladani? Di sinilah kehidupan anak Tuhan. Bukan hanya percaya, bukan hanya menjadi orang percaya, maksudnya terima keselamatan saja, tetapi ada suatu next yang Tuhan inginkan, yaitu kita
dimuridkan, dan memuridkan. Kita menjadi berkat, kita bertumbuh dan berbuah-buah. Bagaimana nilai-nilai kerajaan Allah itu harus ada dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita bisa melayani, kita bisa menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Yang jadi pertanyaannya, sudahkah kita memiliki suatu nilai-nilai kehidupan yang benar? Ini lebih penting, bukan hanya kita datang ke gereja, bukan hanya kita bisa melayani, kita bisa melakukan ini itu, tapi Tuhan lebih melihat kehidupan kita. Makanya firman Tuhan, bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan melakukan banyak mujizat demi namaku, banyak melakukan bla 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 bla. Kelihatannya dipandang orang, wah orang ini luar biasa, wah orang ini spektakuler. Kalau ketemu si A ini, wah ngalamin itu. Tetapi apa yang Tuhan lihat dalam pelayanan seseorang itu, suatu kehidupan yang dilihat, suatu ketaatan yang dilihat Tuhan. Apakah suatu buah-buah kehidupan itu ada dalam kehidupan seseorang itu? Kalau hari-hari ini Bapak Ibu Saudara mulai melihat banyak orang-orang hebat muncul dalam pelayanan. Tetapi tiba-tiba muncul berita yang tidak mengenakkan. Loh, ternyata seperti ini ya orangnya. Dia bisa melayani di depan tapi di belakang seperti ini. Ini bukan suatu rahasia lagi karena sudah terjadi ya. Banyak di mana-mana, apalagi sekarang zamannya media sosial yang tidak bisa ditutup-tutupi. Terbuka semuanya. Kalau ada ini, ada itu, ada masalah, waduh terbuka semua. Ini sangat-sangat disayangkan juga. Di sini kita, di tempat ini, di SCC, kita harus jadi orang-orang yang mau terus untuk berubah dan berubah. Bukannya kita menjadi orang sempurna, bukannya kita orang sempurna. Sempurnaan itu miliknya Tuhan. Kesempurnaan miliknya Tuhan. Tetapi yang jadi pertanyaan, maukah kita mau berubah? Maukah kita dimuridkan? Maukah kita terus mau disempurnakan oleh Tuhan? Ya, beberapa hal yang sampaikan kemarin oleh Ibu Jen juga menyinggung bagaimana karakter kehidupan sebagai murid Kristus seperti apa. Kalau orang itu bilang, aku murid Kristus, aku pengikut Kristus. Apa yang harus ada dalam dalamnya? Salah satunya yang Tuhan kehendaki, kasih. Kan katakan seperti itu. Kalau engkau memang benar-benar muridku, kamu harus bisa mengasihi. Ya. Tandanya orang-orang percaya, tandanya kita sebagai orang-orang tebusan, salah satunya hidup kita harus dipenuhi dengan kasih. Berbicara kasih, Bapak Ibu Saudara sudah sering mendengar, sering membaca, kasih itu mengampuni, kasih apa, semuanya kasih tentang. Nanti baca lagi, belajar lagi lebih dalam, dan hidupi kehidupan yang penuh dengan kasih. Ya, Bapak Aris juga menyampaikan, seorang murid bagaimana tidak supaya orang itu tidak dimuridkan dunia, supaya orang-orang itu lulus dalam ujian, kan seperti itu, supaya menjadi Kristen yang sejati. Ya, ini beberapa hal yang sudah disampaikan beberapa minggu yang lalu. Kalau kita sudah mendengar, kita sudah menerimanya, ayo belajar bersama-sama kita menjadi pelaku-pelaku daripada firman, supaya kita kedapatan berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Supaya kita kedapatan sebagai orang-orang yang berkenan di hati Tuhan. Apa untungnya kita berkenan di hati orang, tetapi kalau kita tidak dikenan hati Tuhan, ya kan? Kalau keping dilihat orang, wah apik, wah ini. Tetapi kalau kita tidak dikenan Tuhan, tidak ada artinya semuanya. Semua yang ada dalam dunia ini akan menuju pada sia-siaan. Tetapi suatu yang tidak sia adalah suatu yang bersifat kekekalan, yaitu iman saudara, kasih saudara, kehidupan saudara yang sungguhnya dilihat Tuhan. Apakah kita di hari terakhir ini dikenan oleh Tuhan? Itu jadi pertanyaan. Kalau sampai sekarang merasa aku banyak hal seperti ini, seperti itu, banyak hal yang seakan-akan, jangan itu menjadi buat saudara semakin tersudut, bahkan semakin menjauh daripada Tuhan. Tetapi terbukalah kepada Tuhan. Terbuka, nyerah sama Tuhan. Seperti Daud terbuka dengan segala kesalahannya, dengan segala dosanya, dia terbuka kepada Tuhan. Dia mau dipimpin, diarahkan lebih lagi, sehingga Daud mengalami suatu pembalikan keadaan. Banyak tokoh-tokoh juga mengalami seperti itu.
Karena kita masih hidup dalam dunia, kita masih hidup. Dalam dunia ini kan banyak tantangan, banyak cobaan, banyak godaan. Berjalan sehari berapa jam kira-kira? Dalam jam-jam, dalam detik-detik itu. Apakah tidak ada godaan selama sehari itu? Rentan. Oleh sebab itu Tuhan berikan seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Kalau Roh Kudus mulai mengusik, mulai berbicara, mulai ngasih sinyal-sinyal, terbuka. Tuhan nyari orang-orang yang terbuka, mau dan mau dan mau untuk dibentuk, untuk diubahkan. Sehingga jadi suatu orang-orang yang pandang indah Tuhan. Amin. Ya, hari ini judul khotbahnya berbicara karakteristik seorang murid. Wah, kalau berbicara karakter seorang murid, karakteristik, karakter kemarin sudah banyak disinggung ya. Tapi ini sesuatu yang dibutuhkan dalam hal pemuritan. Kalau kita ngomong berbicara pemuritan, itu bukan suatu hal yang sifatnya instan, betul kan? Bukan instan ya. Kalau contoh orang sekolah, dia mau lulus materi pelajaran matematika seperti itu. Padahal matematika untuk SMP itu kan banyak ya kurikulumnya, apa, dia akan terima itu. Maksud dia menyandang status pertama kali masuk, aku daftar SMP, mari gitu, langsung dia instan. Bisa menyelesaikan semuanya, kan enggak ada proses yang jalaninya. Semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, sampai selesai. Bahkan selesai pun masih diuji. Apakah materinya sudah nyampe atau belum. Sama dalam pemuritan, dalam kehidupan kita. Pada waktu kita ditebus, kita menjadi milik Tuhan. Jadi milik Kristus, Yesus. Tetapi sesudahnya, yang Tuhan mau, kita ini menjadi orang-orang yang hidup di dalam Kristus, bertumbuh, berbuah-buah. Di sini juga katakan memuridkan. Dimuridkan untuk memuridkan. Nah, dalam perjalanannya waktu tidak sesuatu yang sifatnya instan terjadi, membuat seseorang ini mengalami sesuatu yang berubah. Tetapi ada proses. Yang perlu kita ingat, pemuritan itu ada proses. Makanya dalam suatu gereja lokal pada waktu seseorang, ya aku mau tertanam di tempat ini, aku mau bertumbuh, aku mau berbuah-buah, aku mau menghasilkan, mengerjakan visi Tuhan. Tetapi dalam berjalannya waktu, tiba-tiba hilang, ada seperti itu. Tiba-tiba patah di tengah jalan. Kita lihat bagaimana pemuritan yang Paulus kerjakan juga mengalami yang sama. Pada waktu dia memuridkan murid-muridnya, ada yang beberapa memang bisa mengikutinya sampai selesai, ada yang di tengah jalan tidak selesai. Murid Tuhan Yesus pun mengikutinya. Tetapi di tengah jalan pun, pada akhirnya pun, ada juga yang melakukan sesuatu yang salah juga. Pada waktu Yesus mengajar, banyak orang, mereka mendengar, menjadi percaya, dan mengikut Yesus. Dan ngomong aku mau dimuridkan, aku mau. Tetapi dalam berjalannya waktu pun, orang-orang seperti ini juga bisa mengalami suatu goncangan iman. Bahkan imannya menjadi gugur juga. Bahkan juga menjadi tidak percaya. Bahkan juga menjadi orang-orang yang tidak mau mengikut Yesus, bahkan menyerang Yesus, ada yang seperti itu. Jadi dalam suatu pemuritan itu ada namanya proses, jadi tidak instan. Tetapi ada suatu proses yang harus dijalani, yang harus dihidupi. Seperti perjalanan yang dapat dialami oleh Yosua bersama dengan Musa, itu kan perjalanan yang panjang. Tapi pada waktu Yosua tekun, setia, dan taat, dia memperoleh bagian yang Tuhan janjikan. Amin. Pada waktu kita setia, pada waktu kita taat, waktu kita tidak menyerah dalam hal pemuritan yang Tuhan sediakan buat kita. Dan kita terus melakukan. Bapak Ibu Saudara akan menerima bagian yang Tuhan janjikan.
Amin. Ya. Makanya itu, kalau namanya proses, namanya sesuatu yang tidak instan, itu banyak tantangan, banyak godaan yang membuat proses itu tidak sempurna. Ya, makanya dibutuhkan namanya ini karakteristik seorang murid itu seperti apa. Kalau kita mau dimuridkan, kita harus memiliki apa. Kalau kita mau dibentuk, kita mau menyediakan diri sebagai ya, aku dimuridkan. Hal-hal inilah yang harus kita miliki. Ini beberapa ya. Nanti kalau kita belajar lebih dalam lagi, mungkin bisa menggali lebih banyak lagi. Tetapi ini ya beberapa hal yang fundamental. Kalau kita ngomong tentang pemuritan, Yesus sendiri, kita harus ingat pada waktu perjalanan Yesus memulai pemuritan, apa yang dilakukan Yesus? Terus murid itu ujuk-ujuk datang atau enggak? Pertama ada panggilan, ada murid-murid yang dipilih. Setelah mereka dipilih, dipanggil, hidup bersama dengan Yesus. Dan mereka ikut, disitulah perjalanan mulai dimulai. Perjalanan pemuritan mulai dimulai. Murid-murid berjalan bersama dengan Yesus. Dimanapun Yesus berada, dalam pelayanannya, dalam suka, duka, senang, tidak senang. Pada waktu banyak hal terjadi, melihat Tuhan Yesus membuat mujizat, membuat banyak perkara-perkara ajaib, melihat Tuhan Yesus mengajar dengan penuh kuasa, murid-murid menyertai dan melihat. Disitulah proses pembelajaran, impartasi kehidupan mulai dikerjakan. Tentu Yesus mau murid-muridnya akan menjadi sama seperti Yesus. Kelak pada waktu Yesus tidak ada, mereka akan meneruskan semua apa yang menjadi pekerjaan Bapa, pekerjaan Tuhan. Ya, itu. Jadi pada waktu mereka dipanggil, mereka hidup bersama-sama, dan situlah mereka mulai melakukan namanya pemuritan. Dan juga ada perintah-perintah yang harus sudah dikerjakan. Suatu pesan-pesan dari Yesus yang kerjakan. Yang terakhir katakan, pada waktu Yesus naik juga, sebelum naik sudah memberikan perintah untuk memuridkan juga. Jadi hasil akhirnya juga setiap kita dimuridkan, setiap kita dibentuk, kita akan menjadi orang-orang yang memuridkan. Ya, yang pertama dibutuhkan suatu karakter, suatu hal yang namanya percaya atau belief. Ya, belief, percaya. Dalam pemuritan dibutuhkan ini, percaya. Ini penting, ya. Tanpa kepercayaan kita tidak akan melakukan apa yang diajarkan. Betul? Mendasari. Murid-murid Tuhan Yesus sudah akan mengikuti Yesus kalau mereka tidak percaya sama Yesus. Ya, ini aja. Jaga tegang. Di bawah ada pingpong ya. Siapa yang diangkat jadi suhu di sini? Leo, siapa oh? Ya, kayak di permainan pingpong lah di bawah. Pada waktu kita bersama-sama melihat sosok yang wah pinter ini, hebat ini. Secara otomatis ya akan percaya pada orang itu untuk mengelatih, untuk mengajarinya itu. Bahkan dicari-cari terus, ajaran aku, ayo main seperti itu. Ya, jadi karena percaya dia hebat, dia pinter, ya itu dari mana? Apa ujuk-ujuk dia langsung percaya? Enggak mungkin kan? Mungkin, ya bukan mungkin ini. Karena apa ya, kecenderungan orang itu percaya karena apa? Karena melihat itu ya kan, melihat. Wah, dia hebat, dia pinter, dia ini. Oh, dia bisa melakukan serven yang bagus, dia bisa melakukan spin yang bagus, dia bisa melakukan smash yang bagus. Wah, bla bla banyak alasannya. Di otak mulai muncul bleng ini. Dicarilah orang ini terus, jadi percaya sama orang ini, jadi diikuti terus. Oh, caranya apa. Akhirnya mau belajar kan? Belajar betul ya? Ya Leo, belajar ya. Jadi hebat ya.
Ya, jadi hal yang pertama dalam pemuritan itu suatu hal yang harus kita miliki, yaitu kata percaya. Tanpa kepercayaan kita tidak akan melakukan apa yang diajarkan. Berbicara percaya, pada umumnya kepercayaan itu bisa muncul karena apa? Itu kan jadi dasar juga. Nggak mungkin kita tiba-tiba jadi percaya kepada seseorang, jadi percaya kepada siapa gitu. Kan enggak, kan ada proses di dalamnya. Percaya itu bisa muncul. Karena apa? Kalau kita lihat prosesnya, Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Tampillah Yesus, dia mengajar seperti itu. Banyak orang mendengar ajarannya, banyak orang menerima. Akhirnya mereka menjadi percaya. Terus dia melihat sendiri, Yesus melakukan banyak perkara-perkara ajaib, mujizat. Akhirnya mereka percaya juga, Yesus melakukan mujizat. Lakukan tanda-tanda ajaib, di mana ada Yesus situ, iblis gemetar, iblis takut. Mereka mengikuti terus. Percaya, akhirnya membuat orang itu mengikuti. Jadi mendengar, melihat, dan suatu teladan hidup. Disinilah kepercayaan mulai dibangun, dibentuk. Ya seperti tadi itu, untuk hal yang praktis, tenis meja melihatin pinter, dia akan percaya. Dan dia mau diajari. Nggak mungkin seseorang mau diajari pelatihnya tapi tidak bisa. Tidak mungkin. Dia ngajari, aku mau belajar spin dari Ko Edi seperti itu Leo, mungkin ya. Tetapi Ko Edi nggak bisa spin, tidak mungkin dia akan belajar. Akan belajar serven dari siapa gitu. Leo mesti ngelihat dulu orang ini pinter di situ. Ya, di penggembalaan pun seperti itu. Pada waktu kita ada di tempat ini, pada waktu kita memberikan diri untuk dimuridkan, tentu satu hal yang harus dibangun, sesatunya itu percaya. Percaya. Almarhum Bapak Gembala seringkali menekankan dalam hal-hal kecil, saya harus percaya betul-betul itu loh. Karena di balik semuanya itu ada hal yang baik yang diajarkan. Contoh, hal yang simpel. Suatu saat Bapak Gembala perlu kayak stop kontak. Nah, stop kontak. Stop kontak itu banyak enggak kira-kira modelnya, contohnya, mereknya, banyak ya? Banyak, pasti banyak. Ada yang Broko lah, ada sing ini merek-merek, wah banyak. Suatu saat diminta seperti yang difoto gitu loh. Kira-kira saya membeli seperti yang difoto itu atau mungkin saya mau terserah belikan yang apa gitu. Kadang-kadang orang berpikir, wah lagi banyak mereknya loh, kok nyari yang seperti ini. Nah, ternyata di balik semuanya ini, saya nyari itu sampai susah ya, toko-toko saya masukin. Enggak ada saudara, enggak ketemu. Sampai toko ini, sampai Maijen Sungkono, terus sampai mana, tak cari di online kok enggak ada ya. Gitu loh. Ternyata di sini ada suatu message yang Bapak Gembala sampaikan. Tahu enggak, pada waktu kita melakukan sesuatu, bisakah kita memberi yang terbaik gitu loh. Ya kan? Kalau saya enggak mau beri yang terbaik, tentunya saya akan melakukan dengan seenaknya. Saya akan comot di toko ini, bilang aja, oh ini barang baik. Dan juga di sini juga ada pembelajaran, bisakah kita taat, bisakah kita menjadi percaya. Ini suatu pembentukan, sesuatu yang sifatnya membuat karakter kita ini semakin dibentuk dengan hal-hal dan perkara-perkara yang kecil. Kalau kita tidak bisa taat dengan hal yang kecil ini, bagaimana dengan hal yang besar? Ya seperti itu, di dalamnya kan ada komunikasi, juga ada sesuatu yang kita, ada hubungan pasti kan. Oh ini di sini tidak ada, oh di sini tidak ada. Tetapi di sini kan ada suatu komunikasi yang lebih lanjut. Oh ada merek ini yang kelihatannya bagus, oh ada merek ini bagus. Mungkin kan bisa langsung putusi.
Tetapi kenapa Bapak Gembala pada waktu itu gak diputus-putusi, akhirnya mencari A, B, C sampai mana-mana, terus ya hasil akhirnya kembalilah dalam suatu pilihan itu ada satu pilihan yang terbaik yang harus dipilih. Nah, pada waktu saya melakukan hal seperti itu dan saya mutusin sendiri, tak carilah yang memang ketokane menurut saya bagus. Itu kadang-kadang belum tentu bagus. Dan belum tentu yang terbaik. Dan harus percaya benar-benar bahwa Kowa itu lebih tahu daripada saya sebelumnya. Kenapa harus beli merek ini? Kan ada alasannya karena supaya awet, supaya tidak mudah nyetrum, supaya tidak berbahaya atau apa-apa seperti itu. Ya, intinya dalam suatu kepercayaan ini, ya kita ini benar-benar ya mempercayai seorang pemimpin, mempercayai bahwa pemimpin yang memuridkan ini pasti ada sesuatu yang baik buat kita. Kadang-kadang kita belum menyelami, tetapi pada waktu kita di dalamnya ada suatu proses pemuritan, suatu proses pembentukan yang terjadi. Sesuatu mental bagaimana kita tidak menyerah, suatu karakter bagaimana kita bisa memberi yang terbaik sekalipun itu cuma hal yang sepele. Ya, itu ternyata ada pembelajaran seperti itu. Ya, itu salah satu contoh juga. Terus juga di golf, pemimpin golf dan anggotanya. Tentu di sini bukan suatu yang dibangun dengan hal yang instan, betul kan? Tentu ada suatu hubungan yang terjadi di dalamnya. Ada suatu kehidupan yang diteladani. Pada waktu seseorang pertama kali mungkin ikut digembalakan dalam suatu kelompok sel, awal-awalnya mungkin ya masih ragu, masih sungkan, masih belum terbuka. Tetapi berjalannya waktu, suatu kepercayaan itu mulai dibangun. Dibangun dengan apa yang dilihatnya, apa yang diajarkannya, apa yang diteladankannya. Betul? Bahkan suatu saat dalam suatu kelompok sel, anggotanya pun akan meniru apa yang akan dilakukan oleh pemimpinnya. Melihat tanpa kita ngomong pun akan melihat. Kalau seorang pemimpinnya suka benar-benar memperhatikan, suka memperhatikan hal yang kecil, berkorban, suka berbelas kasihan. Ya, contoh aja, kayak kalau pemimpinnya suka kadang-kadang memperhatikan seseorang dalam hal kesulitan, dia berdoa sungguh-sungguh, dia support sungguh-sungguh, juga di situ juga kadang-kadang berani berkorban untuk memberi juga. Nah, di sini pun akan menjadi suatu contoh. Kadang di situ pun kelompok selnya pun tidak akan disuruh seperti apa pada waktu salah satu anggotanya mengalami masalah, mengalami suatu pencobaan yang begitu berat, otomatis yang di dalam ini akan nyontoh. Dia akan bergerak dengan sendirinya bagaimana kasih Tuhan menggerakkan mereka untuk memperhatikan satu sama lain. Betul kan? Dengan sendirinya dia akan memperhatikan saudara-saudaranya yang lain. Dia akan menelpon, dia berdoa. Beri yang terbaik buat saudara-saudaranya. Ini suatu contoh kepercayaan ini dibangun. Jadi pada waktu seorang mau memulai dalam suatu pemuritan, tentu pemimpin harus juga bisa dipercaya. Orang yang dimuridkan pun harus percaya. Ya, berikutnya berbicara tentang OB. Itu taat. Di Yehezkiel 36 ayat 26 sampai 27. Kamu akan kuberi hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Di Yehezkiel katakan di sini ada beberapa penekanan berbicara tentang taat. Ada proses di sini katakan bahwa proses segala sesuatunya Tuhan yang memberikan, Tuhan yang menganugerahkan.
Kadang-kadang kita ini bisa menjadi orang-orang yang sulit untuk taat. Sulit, kadang anak-anak kita kan juga ada yang lihat, oh masih sulit. Dan dalam suatu murid di sekolah pun kan ada yang buandel, angel, ngomong kayak apapun ya tidak akan bisa. Gitu. Tapi ini bagaimana firman Tuhan katakan, hati yang baru, perlu hati yang baru untuk menjadi yang taat. Roh yang baru, perlukan. Dan itu menjadikan kita taat. Dan ini diawali dari siapa? Dari Tuhan. Inisiatif Tuhan. Bagaimana ini bisa dianugerahkan oleh Tuhan. Pada waktu seseorang berbicara, aku loh gak iso taat, aku loh gak iso tunduk sama pemimpinku. Berdoa, Tuhan yang bisa memberikan hati yang baru. Tuhan yang bisa memberikan kita ini ketaatan. Dan roh yang diberikan itu menolong kita untuk menjadi orang-orang yang taat. Kenapa dibutuhkan? Jelas katakan, dengan ketaatan itu kita bisa akan melakukan segala ketetapan dan berpegang pada peraturan-peraturan yang Tuhan mau. Dan kita bisa mengikuti jalan-jalannya Tuhan. Kita bisa mengikuti setiap arahan-arahan Tuhan. Kita bisa terus berjalan dalam jalan-jalannya Tuhan. Ya, tentu bukan dengan kuat gagah, tetapi semua karena Tuhan. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara mengalami, aku kok sulit yo, aku kok rasanya untuk taat angel ya. Kadang-kadang pada waktu ditegur kok rasanya ya hati itu ya apa gitu. Belajar di sini katakan, hati yang baru, roh yang baru, minta daripada Tuhan. Roh Kudus sebagai seorang penolong, sebagai pribadi penolong, Tuhan anugerahkan buat kita semua. Nanti akan membawa kita untuk menjadi pribadi yang lebih taat. Ya, di 1 Petrus 1 ayat 22 kita baca juga. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Taat, ini katakan taat kepada kebenaran, mutlak kan kata. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Ini berbicara ketaatan, tentu sini katakan ketaatan yang mutlak dasarnya adalah kebenaran. Dasarnya kebenaran, bukan yang lain. Taatnya harus taat dalam kebenaran. Ya, mutlak pada waktu seorang itu taat dalam kebenaran, disini katakan akan membuat hidupnya ini terjaga. Terus hidupnya akan terjaga untuk hidup dalam ketetapan-ketetapan Tuhan. Untuk hidupnya tidak melenceng ke kanan, ke kiri. Bahkan di sini katakan membuat orang itu semakin hari semakin hidup benar, itu kudus. Enggak. Kalau dia tidak punya ketaatan dalam kebenaran, ya susah. Makanya kita menjadi pengikut-pengikut Tuhan yang benar-benar taat kepada kebenaran. Jadi pengikut yang betul. Salah satu tujuan daripada pemuritan yaitu menjadi seperti Kristus. Pastor Aris sudah menyampaikan, Pastor Jun sudah menyampaikan, hasil akhirnya seperti itu. Kita memiliki karakter Kristus. Karakter-karakter yang ada, yang tertulis di dalam firman Tuhan. Selebihnya di luar itu, jangan. Ya, kita harus menjadi orang-orang yang taat betul-betul di dalam pemuritan. Kalau pemimpinnya sudah mengajarkan suatu tentang kebenaran, mengimpartasi suatu kebenaran, bisakah kita taat? Bisakah kita taat dan melakukannya? Belajar dari hal yang kecil. Karena sesuatu yang kelihatannya kecil, ini ada sesuatu yang baik yang sedang Tuhan tanamkan dalam pemuritan, dalam pribadi kita. Ya saya pun, kalau saya tidak berjalan dalam ketaatan, tidak mungkin saya bisa berjalan, bisa berdiri di tempat ini. Berdiri menyampaikan firman. Saya dulu ini ngomong di depan, waduh rasanya ya kok wangel gitu. Nyusun kata-kata itu wangel. Dan lihat yang enak yang ngomong, enak. Kadang di kelompok kecil pun ya kadang kok susah gitu rasa gitu. Tapi karena mau berjalan dalam ketaatan, disinilah Tuhan akan bentuk, Tuhan ajar, bahkan Tuhan jadikan baru seperti apa yang Tuhan mau. Awalnya dulu pada waktu saya pun
sama Tuhan dibawa lebih lagi dalam hal pelayanan, saya pun merasa jadi orang ini orang-orang biasa aja itu loh. Kok enggak bisa apa-apa seperti rasanya. Ngomong cek susah. Apalagi ngomongi orang, waduh ya apa itu loh. Tetapi pada waktu firman Tuhan datang dalam kehidupan saya ini harus belajar taat. Bapak Gembala pernah menyampaikan suatu firman buat saya. Menyampaikan suatu firman. Dan firman itu menjadi suatu permulaan bagaimana perjalanan pelayanan saya dimulai. Pada waktu itu dulu saya ini belum apa-apa itu loh. Pelayanan musik ya belum. Pemimpin kelompok sel ya belum. Tapi situlah kok rasanya itu, teman-teman pun rasanya di teman-teman perkumpulan seolah-olah saya ini paling kecil. Ya memang kecil ya postur saya ya. Ya banyak hal lah yang membuat saya ini seakan-akan menjadi minder, menjadi takut, tampil, apa banyak alasan itu. Tapi bagaimana pada waktu saya pegang firman Tuhan itu dan saya percaya dan taat di dalamnya melakukan. Jadi pribadi pada Tuhan, Roh Kudus menolong saya untuk saya ini dijadikan semakin dibarui, ya semakin jadi lebih baik. Nah, saya terheran sendiri, tiba-tiba saya flashback ke belakang, oh kok bisa seperti ini ya, kok saya bisa melakukan seperti ini ya. Saya dimuridkan dulu, terus saya baru bisa memuridkan. Pada waktu saya mulai tergabung dalam satu kelompok sel dan ikut, nah Tuhan mulai promosikan saya sebagai pemimpin kelompok sel. Dengan sendirinya, disitulah kehidupan saya ini mulai dilihat juga banyak orang. Saya ini juga bukan promosi, wah gini. Ternyata loh, kayak ada magnet ya Tuhan memang Tuhan telah tetapkan, Tuhan telah pilih. Orang-orang bisa datang sendiri, curhat, sharing, bahkan mereka mengalami suatu kehidupan yang bagaimana perbarui, banyak hal Tuhan kerjakan, sehingga orang-orangnya hidupnya mulai dipulihkan, hidupnya mulai dibawa kepada Kristus, menyerahkan diri, sampai mau dibaptis. Banyak hal ajaib Tuhan kerjakan, di luar kemampuan kami, di luar kemampuan saya, tetapi ini buah daripada ketaatan. Pada waktu Bapak Gembala menyampaikan suatu firman buat saya, dan saya ameni, dan saya taat mengerjakan dalamnya, Tuhan bawa semakin lebih lagi. Bahkan sampai berdiri tempat ini. Main musik pun dulu seakan-akan, wih pinter-pinter ya aku kok ora isa. Tetapi ya buktinya sampai sekarang saya masih bisa melayani. Ya kan? Ya seperti itu. Bapak Ibu Saudara juga begitu, walaupun wah usiaku seperti jangan pandang itu. Kalau memang Tuhan bawa area seperti itu, terus berjalan, terus jangan pernah berhenti, terus maju, tidak ada lagi kata mundur. Amin. Nanti saudara akan melihat sesuatu yang dijanjikan Tuhan akan tergenapi. Amin. Memang banyak tantangan, banyak hal yang bisa menghalangi, tetapi hati kita apakah tetap tertuju pada Tuhan? Apakah kita hari-hari ini tidak kecut dan tawar hati? Tuh. Ya, ini jamnya sudah jalan terus. Ya, berikutnya yang harus dimiliki, mudah diajar. Ya. Jadilah orang yang mudah untuk diajar, mudah diajar, dan tidak banyak alasan. Wah. Kalau hari-hari ini banyak alasan-alasan ya, banyak ya. Apalagi ini era-eranya pemilu. Wah, banyak perbantahan, banyak seperti itu. Ya ini yang dimaksud kita ini teachable, orangnya yang seperti spon itu. Kalau kita mau benar-benar dimuridkan, ya berilah diri benar-benar yang mau belajar. Kalau di sini ada pemimpin kelompok sel, Ibu Jen, wah seperti contohnya. Ya belajar loh, pada waktu ada di dalam penggembalaan, ada bersama dengan Ibu Jen, serepen semua wes itu. Apa yang selama ini yang mau diajarkan, apa yang Tuhan telah taruh dalam hidupannya, serap. Ada Pastor Aris di PW, hari-hari ini banyak impartasi kerjakan, serap semua. Sampai muncullah pribadi-pribadi penyembah-penyembah benar seperti yang Tuhan mau. Dimanapun yang Tuhan percayakan hari-hari ini, kalau kita menjadi murid, serap betul-betul, spon. Ada banyak, di sini kan beberapa gembala sel, ada Bapak Felix, ada Bapak Erik, ada Bapak Nathanael, ada Bapak Jeffrey, ya.
juga ada koordinator-koordinator yang lain. Disinilah kita belajar. Belajar benar-benar kita menjadi pribadi yang mudah diajar ya. Ini penting sekali kalau orang mudah diajar, kan benar-benar kita bisa lihat kan, seorang murid yang mau belajar sungguh-sungguh sama murid yang tidak mau belajar, murid yang diajar di sekolah tapi dia tidak mau belajar, dia tidak mau ngikuti, dia tidak mau tahu, ya dia tidak akan menuai hasil, bahkan pada waktu ujian datang yang mengalami kesulitan. Tetapi kalau dia belajar sungguh-sungguh siap materi disampaikan, dia memahami, bukan hanya berhenti memahami, tetapi menggali lagi dan menggali lagi. Dia belajar terus seperti itu. Dia akan menerima sesuatu yang terbaik dalam hidupnya. Sama dalam kekristenan kita, pada waktu kita menerima firman di Tuhan di tempat ini salah satu juga bentuk pemuritan, juga melalui mimbar ini juga pemuritan. Kenapa saya katakan pemuritan? Karena pada waktu tema-tema khotbah disusun, ini sudah ada rule-nya. Bagaimana jemaat akan bawa seperti ini. Saudara nangkap, walaupun sedikit ya, berapa menit saja. Tetapi kalau Bapak Ibu Saudara merenungkan dan menggali, belajar lebih lagi, Tuhan akan memberikan suatu pengertian yang lebih banyak lagi. Bahkan Bapak Ibu Saudara akan semakin diperkaya, akan berfirman dan akan melakukan firman itu. Dan itulah yang membuat kita akan semakin menjadi disempurnakan. Amin. Jadilah pribadi yang mudah diajar. Ini salah satu contoh yang mudah diajar, artinya kalau dalam hal impartasi, dalam hal kita diajar, kita dididik, hal-hal yang perkara kecil pun, Bapak Gembala sering kali ngomong, wis toh, ojo nok koma. Kenapa? Pada waktu seorang diajar untuk melakukan sesuatu, dididik, diarahkan untuk melakukan sesuatu, dan di dalamnya kita, oh iya, tapi ini koma loh. Itu kadang-kadang membuat terhambat. Terus ujungnya tapi terus ada alasan ini, alasan itu. Akhirnya alasannya seolah-olah yang membenarkan dan sesuai esensinya yang tidak dilakukan. Seperti itu. Belajar kita ini tidak ada koma-komaan. Tapi kalau belajar namanya diskusi ya tidak apa-apa. Ya. Kemarin pun, wah aku ini kok jadi murid yang seperti apa? Kemarin ada yang nyinggung seperti itu ya. Tidak apa-apa. Di sini ada suatu kebenaran itu kan beda konteksnya dengan yang koma-koma tadi itu. Ya, konteksnya apa? Kalau seseorang mau belajar, ya didiskusikan. Mungkin ada suatu, aku ingin tahu lebih lagi. Oh, aku ingin tahu lebih lagi. Oh, tadi yang sampaikan seperti ini. Kok aku dapat pengetahuan seperti ini? Ya ini berbicara suatu kebenaran. Nah ini seperti itu bicarakan baik-baik, digali baik-baik. Oh, nanti akan dapat sesuatu yang lebih banyak lagi. Tetapi kalau namanya suatu berbicara tentang impartasi untuk menjalankan sesuatu, untuk mengerjakan sesuatu arahan, nah ini sangat sulit kalau masih ada koma-koma-koma. Itu tidak akan jalan, maksudnya gitu. Tidak akan jalan apa yang diperintahkan, apa yang ingin dikerjakan, apa yang mau disampaikan arah-arahnya tidak akan sampai, bahkan akan putus setengah jalan. Ya untuk menanggulangi, untuk mencegah hal seperti itu, hilangkan kata-kata koma kalau bisa. Tapi ada suatu hal yang bagaimana hidup kita ini mau terus belajar. Amin. Mau belajar, intinya mau belajar dan terbuka. Ya. Ya, berikutnya bicara tentang ketekunan untuk konsistensi, konsisten. Ibrani 10 ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ingat, jemaat mula-mula bertekun dalam pengajaran. Jemaat mula-mula mereka melakukannya dengan tekun. Oh, kalau berbicara tekun, pengertiannya Bapak Ibu Saudara sudah pasti punya pengertian macam-macam ya. Sampai saat ini ada karena ketekunan. Suami istri berjalan bersama-sama juga karena ketekunan juga, sehingga sanggup melalui segala macam rintangan yang terjadi. Murid-murid yang sekolah bisa menyelesaikan, ya karena ketekunan juga. Di dalamnya juga tidak mudah, ada banyak tantangan yang terjadi. Ya di sini dalam hal pemuritan pun kita memerlukan ketekunan sampai selesai. Sehingga memperoleh apa yang Tuhan janjikan. Yosua tetap tekun dan setia melayani Musa. Mengikuti Musa,
Tetapi pada waktu dia tetap setia dan tekun, yang terjadi apa? Yosua memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan. Jadi tidak ada suatu hal yang sia-sia pada waktu Bapak Ibu Saudara tekun. Pada waktu benar-benar tekun mengerjakan segala sesuatunya. Tidak mudah menyerah, tidak mudah putus asa. Tapi terus mengerjakan, terus berjalan apapun tantangannya. Ya, berikutnya berbicara kejujuran dan keterbukaan. Amsal 4 ayat 20 dan 24 katakan, hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu pada ucapanku, buanglah mulut yang serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir dolak-dalik. Ya. Terus yang Matius 22 ayat 15 sampai 22, saya bacakan. Kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama, orang-orang Herodian bertanya kepadanya, Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah. Dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu. Mereka membawa suatu dinar kepadanya, maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Mendengar itu heranlah mereka, meninggalkan Yesus lalu pergi. Penting. Yesus pun dia menanamkan suatu kejujuran. Suatu yang tidak munafik. Dia enggak suka. Di sini kan orang-orang seolah-olah kan, wah ngomongin tentang Yesus engkau guru yang jujur, orang gini, bla bla. Tapi ujung-ujungnya ada suatu kemunafikan. Yesus enggak suka seperti itu. Ini penting sekali pada waktu kita hidup dalam suatu penggembalaan atau pemuritan. Seseorang tidak akan bisa diarahkan kalau tidak ada keterbukaan. Seseorang tidak akan bisa dimuridkan dengan baik kalau tidak ada kejujuran. Kalau dari pemimpin melihat segala sesuatunya dan berdoa sungguh-sungguh dapat sesuatu dan berbicara pada waktu seseorang itu mengalami sesuatu, yang terjadi orang itu enggak terbuka, tertutup, bahkan tidak jujur, ya sulit. Jadi persoalannya tidak akan terbuka. Arahan juga tidak akan bisa masuk. Karena apa? Ada benteng-benteng yang menutupinya. Beda. Kalau seseorang terbuka, jujur, dia akan dibawa lebih lagi. Daud pribadi yang seperti itu, dia terbuka, jujur sama Tuhan. Apa yang pernah dilakukannya. Dan dia mau dengan arahan Tuhan yang terjadi. Sesuatu pembalikan keadaan terjadi dalam hidupannya. Dia mengalami suatu hidup yang diubahkan. Amin. Jadi jangan takut untuk tidak terbuka. Jangan takut untuk jujur di tempat ini. Ya, memang kalau berbicara kejujuran, keterbukaan, ya ini kadang-kadang yang jadi suatu hambatan ya untuk orang ini bisa mengalami suatu terobosan. Ya seringkali Bu Jen, istri saya kan ngelayani orang, yang dibutuhkan apa? Ya cuma kejujuran, keterbukaan, sehingga bisa memberi arahan, sehingga membuat suatu yang terbaik terjadi. Bagaimana firman Tuhan membebaskan, melepaskan, sehingga orang itu akan diubahkan menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Ya, ayat terakhir, berbicara dalam pemuritan, itu ada suatu proses, tidak instan. Dan setiap proses itu pada waktu dijalaninya dengan tekun dan terbuka, percaya, maka semuanya ini hasil akhir yang dirindukan dan pemuritan adalah hidup kita semakin sempurna akan menjadi seperti Kristus. Jadi ada buah yang dihasilkan dalam kehidupan kita hari-hari ini sebagai orang percaya. Untuk menghasilkan buah-buah sebagai orang percaya, tentunya
kita harus hidup oleh roh dan bukan hidup oleh dunia. Sebagai penutup, saya bacakan ya, di Galatia 5 ayat 18-26. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Jelas, ini suatu penyerahan hidup untuk mau dipimpin oleh Tuhan, dipimpin oleh roh. Terus, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabuan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Catat itu, tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal seperti itu. Jadi mana ada roh Allah, di situ akan ada kemerdekaan. Ya, tidak akan merasa tertuduh, tidak akan merasa terintimidasi atau macam-macam. Tapi itulah orang yang hidup dalam roh akan mengalami hal seperti itu. Penuh sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan kedagingannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Ya, kenapa saya akhiri dengan ayat ini? Pemuritan adalah suatu proses kehidupan yang harus kita jalani sebagai orang percaya. Hari ini jadi pertanyaan buat kita, adakah buah-buah roh itu menguasai hidup kita hari-hari ini? Keluar dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya di tempat ini. Hasil akhir salah satu pemuritan adalah bagaimana kita ini menghasilkan buah-buah roh itu. Untuk itu hiduplah dipimpin oleh roh, jangan hidup oleh keinginan daging. Supaya hidup kita boleh menghasilkan buah-buah roh yang telah Tuhan nyatakan, lewat firman Tuhan nyatakan, barusan kita baca. Amin. Banyak hal yang saya sampaikan tadi, ya kita bisa belajar lah, untuk kita menjadi pribadi-pribadi yang mau untuk dibentuk, pribadi-pribadi yang mau untuk dipersiapkan, jadi pribadi-pribadi yang mau dimuridkan, menjadi pribadi-pribadi yang nantinya akan memuridkan. Berbicara hal ini, berapa hal mulai terjadi kan? Bagaimana dulu kalau kita pelayanan keluar, biasanya yang pelayanan saya bucin beberapa, tapi sekarang yang pelayanan keluar sudah mulai terjadi pengutusan. Di golf-golf mulai diutus, yang menyampaikan firman Tuhan mulai digilir, dan pelayanan-pelayanan terjadi ya. Ini berbicara juga pemuritan dan juga untuk memuridkan. Selain Bapak Ibu Saudara tempat dimuridkan, Bapak Ibu Saudara juga memuridkan banyak orang. Muridkan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Amin. Di komunitas-komunitas yang ada, di tempat-tempat Bapak Ibu Saudara ada, di tempat-tempat pekerja saudara, di tempat-tempat bagaimana Tuhan telah tetapkan, disitulah ladang-ladang yang telah Tuhan sediakan. Mulailah dari sesuatu yang terkecil, di keluarga, muridkan anak-anak Bapak Ibu Saudara untuk menjadi murid Kristus. Bawa mereka kepada Tuhan, sehingga mereka menjadi suatu generasi yang akan dipakai Tuhan. Amin. Kita tidak selamanya akan di tempat ini. Usia kita juga akan bertambah terus. Siapa yang akan mewarisi? Siapa yang akan memegang tongkat estafet? Siapa yang akan menjalankan? Siapa yang mengerjakan suatu visi Tuhan tempat ini? Ya generasi-generasi berikutnya. Persiapkan betul-betul Bapak Ibu Saudara. Generasi-generasi yang telah Tuhan berikan buat Bapak Ibu Saudara semua. Amin. Mari kita doa.